tidak akan menemukan amalnya. Tidak ditemukan amalnya. Apanya yang tidak ditemukan? Sawaban. Dia tidak mendapatkan pahala dari amalnya. Ini dikatakan main-main. Kerja tapi nggak ada hasilnya. Ya. Berbuat tapi tidak menghasilkan. Jadi siapapun orangnya, kapanpun dan dimanapun, perlu untuk mengkhususkan niat, memurnikan tujuan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakuna minal mukhlasin, menjadi bagian dari orang-orang yang ikhlas. Namun sebagian ulama juga berpendapat ikhlas itu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama, ketika ikhlas itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih termasuk golongan orang ikhlas. Hanya semata-mata ibadahnya karena Allah dan mengharapkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, orang yang ikhlas beribadah itu karena takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab surga itu pasti, neraka pun pasti, dan keduanya pasti ada isinya. Nah, ketika mengharapkan diselamatkan dari siksanya Allah, diselamatkan dari api neraka, itu pun masih tergolong kategori ikhlas. Ada yang paling tinggi ikhlasnya, mereka yang sudah benar-benar merasakan nikmatnya ibadah, mereka yang sudah benar-benar merasakan nikmatnya, merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bilang ikhlas itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak terbesit surga dan neraka. Nah, itu yang paling tinggi. Keikhlasan yang paling tinggi itu adalah sudah tidak mengharapkan dibalas apapun, sudah tidak takut dengan apapun, yang penting Allah ridho. Kan gak mungkin juga Allah ridho pada keburukan, ya. Kalau Allah sudah ridho, apapun dikasih, apapun akan dimudahkan. Makanya kalau golongan aulia Allah, ya, mereka sudah tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, seolah-olah dia merasa memerintahkan Allah untuk berbuat sesuatu. Itu untuk orang-orang yang golongan tingkatan aulia. Karena semata-mata yang dilakukannya itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita masih di syariat. Ya tetap syariat, doa ya harus dianjurkan. Bahkan di dalam Al-Quran juga diperintahkan, ud'uni astajib
laku. Berdoalah kamu sekalian, niscaya Allah akan mengabulkan. Karena kita posisinya masih di syariat. Sudahkah kita merasakan diri kita dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita belum merasa, baru tahu. Ya. Tahu kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum merasakan. Kenapa belum merasakan? Buktinya kalau kita berbuat kadang tidak merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika hati berbisik, mulut berbicara, anggota badan bergerak, niscaya akan memikirkan sebab dan akibatnya. Allah ridho enggak? Ya. Allah ridho enggak atas apa yang dilakukan? Ketika mulut akan berbicara, Allah ridho enggak atas apa yang kita ucapkan? Ketika kita akan berbuat, Allah ridho enggak atas apa yang kita berbuat? Terkadang dari mulut kita masih keluar kata-kata yang kotor, masih keluar ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain. Kira-kira Allah ridho enggak? Ya. Jadi murni semata-mata karena Allah di dalam setiap ucap, langkah, tindak tanduk kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, minimal untuk kita. Ya, ketika berbuat bolehlah masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan keselamatan diri dari api neraka. Itu masih tergolong ikhlas. Masih tergolong ikhlas. Yang tidak boleh itu ketika mengharapkan yang lainnya atau mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga dan neraka sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga disediakan untuk orang yang lebih banyak amal kebaikannya, sedangkan neraka disediakan untuk orang-orang yang lebih banyak amal keburukannya. Dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, lebih banyak, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau di akhirat itu adalah surga. Wa man khaffat, dan barang siapa yang enteng timbangan amal kebaikannya, wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, api yang panas. Nah, jadi yang menyebabkan salah satu sebabnya masuk surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita ketika di dunia. Dan kita bisa berbuat, kita bisa beramal pun itu bimanni fadlillahi ta'ala, murni dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah
Itu karena karunia Allah. Allah gerakan hati kita mencintai kebaikan. Allah berikan jasad kita sehat. Allah berikan pikiran kita yang jernih. Allah berikan kelapangan hati kita sehingga nyaman dibawa beribadah. Ya. Biman nifat lillah. Kita bisa beribadah itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian ketika kita bisa menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun dengan karunia Allah. Ya. Dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja Allah melemahkan kemampuan kita. Bisa saja Allah melupakan perencanaan kita yang tidak baik. Bisa saja Allah memberikan halangan dan rintangan sehingga yang akan kita berbuat tidak terjadi. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu murid, Allahu qadirun. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa. La haula wala quwwata illa billah. Para ulama memberikan arti la haula, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana tinggal rencana, program tinggal program. Allah yang akan membuktikan apakah rencana kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, akan Allah. Namun kita sebagai manusia wajib berikhtiar. Selepas dari berikhtiar, kita bertawakal, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertawakal itu bukan pasrah tanpa arah, bukan pasrah tanpa berikhtiar. Justru pasrah itu, bertawakal itu adalah memaksimalkan ikhtiar dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berobat gak kalau sakit, berobat gak berobat juga bakal mati. Ya. Nah, gak usah diobatin, udah mati mati. Iya, bener. Tapi kita sebagai manusia diharuskan untuk berikhtiar, sebab ente nggak tahu bakal mati kapan. Ya. Makan nggak makan, kita bakal mati. Ngapain makan? Ya. Itu adalah bentuk ikhtiar. Makan salah satunya adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kebugaran tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang bikin kita sehat bukan makanannya. Ya, sehatnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, berobat ke dokter, yang menyembuhkan bukan dokter. Ya, jangan sampai punya keyakinan, oh alhamdulillah dokter anu itu jos. Yang bikin jos itu Allah. Ketika kita berikhtiar ke situ, ada ridha Allah, Allah berkehendak untuk menyembuhkan kita, sehingga setelah berobat dari situ kita sembuh. Yang menyembuhkan itu bukan obatnya, bukan dokternya, tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendapatkan pahala dari ikhtiarnya, menjaga diri. Jadi, karena kita sebagai manusia diberikan akal yang berguna untuk berpikir, untuk memilih.
diberikan akal. Kalau hewan, akalnya itu satu, akal tabi'i. Ya. Akal tabi'i itu ya wataknya saja. Coba lihat hewan-hewan ketika melakukan sesuatu ya namanya juga hewan, juga ada malu. Karena itu wataknya memang begitu. Ketika nemu makanan ya makan, ketika nemu lawan jenis ya kawin. Ya itu hewan. Gak lihat tempat, gak lihat apa. Karena dia hanya dikasih akal tabi'i, wataknya saja. Ya, lapar ya makan. Kalau manusia diberikan akal ghariji, akal yang sehat untuk berpikir, dan salah satunya adalah untuk kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akal ghariji, akal yang mampu menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan akal tidak akan menerima kalau Allah itu tidak. Akal yang akan mampu menerima Allah itu Maha Satu, dan akal itu tidak akan menerima kalau Allah lebih dari satu. Akal akan menerima kalau Allah itu Maha berkuasa, dan akal tidak akan menerima jika Allah Zat Tuhan yang Maha Esa tidak berkuasa atau apes, ya, atau lemah. Tidak menerima, akal itu tidak menerima masa Zat Tuhan itu lemah. Tidak mungkin. Sehingga Allah wajib sifat qudrat, mustahil sifat acu, lemah. Ketika Allah wajib sifat wahdaniyat, maka mustahil ta'addud. Ketika wajib qiyam binafsi, Allah itu berdiri sendiri, maka mustahil bagi Allah yahtaju ila mustahil, Allah itu memerlukan yang lainnya. Itu zat Allah itu tidak memerlukan yang lainnya, sehingga tidak akan berpengaruh ketika kita seluruh hambanya, seluruh makhluknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ngaruh menjadi lebih tinggi, tidak. Atau sebaliknya, ketika seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi keesaan, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ya untuk kita. Wa yahsanal muamalah ma'a jami'il khalqi, dan diharuskan seluruh manusia yang hidup berbuat baik atau memperbaiki, membaguskan muamalah. Muamalah itu apa? Bersinggungan, bergaulan, melakukan aktivitas, dan membaguskan melaksanakan kegiatan aktivitas kita ma'a jamil khalqi fi jami'i umurid dunya wad dini, membaguskan pergaulan kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, dengan saudara seagama, dengan yang lain agama pun harus bagus dalam hal urusan dunia dan urusan agama. Liyakuna salimul aqibati idza laqiyallahu ta'ala ayyatu, agar selamat ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala, agar selamat ketika kita meninggal, agar diselamatkan ketika nanti diperhitungkan. Jadi harus membaguskan pergaulan dengan sesama. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penggalan hadisnya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling bagus, yang paling sempurna imannya seorang mukmin adalah yang paling baik budi perangi.
Yang paling baik akhlaknya. Sini bahasanya umum, ahsanul khuluq. Yang paling baik akhlaknya, tidak disebutkan kepada siapa dan siapa. Artinya harus berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Umat Islam itu damai. Umat Islam itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengusik, ya, dan tidak lari ketika diusir. Karena di dunia ini adalah tempatnya masalah, ya. Di dunia ini adalah memang tempatnya masalah. Gak mau bermasalah ya udah selesai di dunia ini. Datang masalah baru, masalah tidak. Masalah alam kubur. Tempatnya masalah. Nah, salah satunya kita diciptakan di dunia ini adalah inna khalaqnakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu sekalian liyabluwakum, untuk diuji. Ya, tempat ujian. Kayak ujiannya nggak selesai-selesai. Karena memang liyabluwakum untuk diuji. Diuji. Ketika diuji, Allah akan melihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang paling bisa menyikapi terhadap masalahnya? Siapa yang bisa menghadapi dan menyikapi problema kehidupannya? Ketika kita diberikan musibah, bagaimana reaksi kita? Apakah kita marah-marah? Apakah kita lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini mohon maaf. Bisa jadi kita terlepas pandemi ini dibikin atau memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah, kasih sayang Allah sedang turun mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan dengan tsunami, kita nggak sadar. Diperingatkan dengan gunung meletus, masih belum sadar. Diperingatkan dengan gempa bumi, masih belum sadar. Diperingatkan dengan banjir, masih belum sadar juga. Boleh jadi Allah datangkan satu makhluk yang kecil yang kita tidak bisa melihatnya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peringatan-peringatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita, ya. Enggak usah ngomong orang, untuk kita. Bisa jadi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tempat yang aman. Di dunia ini enggak ada tempat yang aman. Kenapa? Karena yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa nyaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau di darat enggak bakal tenggelam. Yang tenggelam yang di lautan. Allah datangkan banjir loh yang tenggelam. Ya. Kita mau rumahnya jauh dari tepi, jauh dari lereng gunung. Enggak bakal kena longsor, enggak bakal kena timbunan tanah. Allah berikan gempa, tanahnya bergetar saja bisa masuk ke situ. Ya, nggak ada tempat aman. Yang paling aman adalah ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tetap maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha kita untuk menghindari mara bahaya. Hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi harus berbuat baik dengan sesama ataupun dengan makhluk Allah yang lain, bahkan dengan hewan sekalipun. Ya, kalau bisa hewan gak ganggu ya kita jangan ganggu. Kalau hewan yang mengganggu membahayakan, kalau masih bisa diusir ya usir. Kalau memang haruskan dimatikan ya. Artinya kita itu lebih waspada ketika kita akan berbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala beserta Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita dan malaikat itu selalu mencatat amal ibadah kita, ada semua catatan.
Tidak ada sedikit pun catatan yang terlewat. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan bahkan ada terusnya, wa khiyarukum khiyarukum linisakum. Dan yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Istrinya boleh, istri-istrinya juga boleh. Ya, orang yang terbaik pada istrinya. Saya kalau ingat ke situ agak miris juga. Pernah ada salah satu guru yang menerangkan istri dan anak itu titipan, ya kan? Istri dan anak itu titipan. Kalau kita namanya dititipin, boleh nggak kira-kira kita ngapa-ngapain? Ya. Kita dititipin oleh orang yang penting. Dititipin satu benda, tolong dijaga. Anak itu suruh dijaga, kemudian dididik. Ya. Istri pun sama, suruh dijaga dan dididik. Terus boleh nggak kita berbuat yang apa? Dengan titipan itu yang membuat luka titipannya, yang membuat titipannya itu rusak. Kira-kira kalau kita dititipin barang nih, dititipin mobil, titip ya mobil. Kira-kira kalau kita ceroboh, marah nggak yang punya? Kira-kira kalau mobilnya lecet, marah nggak itu punya? Makanya pantas ada salah satu hadis Rasulullah tadi, khiyarukum linisa, itu yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Memperlakukannya dengan baik. Ya kalau kemudian memang harus ditegur dengan cara yang baik. Ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Dakwahkan, ajaklah ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang lembut, dengan petuah-petuah yang menyejukkan. Mengajak cara yang baik, mengajak kebaikan dengan cara yang baik. Mencegah keburukan pun dengan cara yang baik. Itu lebih bagus. Ya. Walaupun memang ada saatnya harus ada ketegasan. Tapi bukan berarti ketegasan itu adalah kekerasan. Ya. Tegas bukan berarti keras. Beda. Kadang-kadang ketegasan itu diperlukan. Seorang ayah terkadang harus tegas terhadap anaknya, harus tegas terhadap istrinya apabila sudah mulai berbelok, sudah mulai melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu muamalah ma'ajamil khalqi, ayyahsanal muamalah ma'ajamil khalqi liyakuna salimal akibati idza